Halo Tribuners, kata-kata dapat menjadi luka atau cahaya. Pilihlah untuk menerangi, bukan menghakimi. Bersama saya Joy, kita kembali lagi dalam Cakap-Cakap edisi Komunitas. Tribuners, hari ini Joy senang sekali karena udah ditemani oleh 4 adik-adik yang cantik dan ganteng di sebelah Joy ya. Dan mereka ini masih muda-muda sekali Tribuners, under 17 tahun. Boleh perkenalkan diri dulu mungkin dari yang paling kanan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revelyn Han, Bintang Celebudis 2026. Oke, boleh disambung? Halo semuanya, perkenalkan saya Olivia Diarli, Buddhist Idol 2026. Saat ini saya duduk di kelas 3 SMP di Sekolah Bangun Insan Mandiri dan hobi saya menyanyi. Halo semuanya, nama budaya. Perkenalkan saya Jane Priscilia Theo, Putri Sakya 2026. Saya berasal dari sekolah SMA Sutomo 1. Halo semuanya, nama budaya. Perkenalkan nama saya Valesko John Lakieng, Putra Sakya 2026. Saya berasal dari sekolah SMA Swasta Sutomo 1. Itu dia perkenalannya ya Tribuners. Mungkin bakalan Joy ulang lagi. Yang ini Revelyn, ini Olivia, yang sana Jen, dan ini Val. Kita pakai nama panggilannya aja biar gampang ya Tribuners. Karena nama anak zaman sekarang itu udah susah-susah, beda sama generasi kami. Oke, langsung aja, nggak usah berlama-lama. Aku mau nanya nih ke kalian yang mungkin sering terjadi di media sosial. Apa sih yang ada di pikiran kalian kalau mendengar hate comment? Mungkin dari Revelyn yang paling cilik. Menurut saya, hate comment adalah pernyataan negatif yang tidak seharusnya dilakukan karena dapat menyakiti perasaan orang lain. Betul, setuju. Kalau dari Olivia? Menurut saya, setiap orang itu memiliki pandangannya masing-masing. Jadi ketika saya menerima hate comment, saya akan melihatnya dengan bijak dan menjadikannya motivasi untuk memperbaiki diri. Tapi saya juga akan lebih fokus pada hal-hal positif seperti dukungan dari orang-orang yang percaya kepada saya dan bagaimana saya bisa membawa pesan positif lewat lagu Buddhis. Keren nih, udah makin improve jawabannya. Kalau dari kakaknya deh, dari Jen. Menurut saya pribadi, hate comment adalah ujaran kebencian yang dapat menyakiti dan menjatuhkan mental seseorang hingga rasa percaya dirinya. Oke, kalau dari Val? Kalau menurut pandangan saya sendiri, hate comment ini adalah kata-kata negatif yang diujarkan oleh seseorang, yang diketik oleh seseorang. Fungsinya itu untuk biasanya menjatuhkan sasaran hate comment-nya. Oh, jadi gitu ya. Dan memang ya sebenarnya Tribuners, kayak yang udah Joy bilang tadi, hate comment ini lagi sering-seringnya ya. Mungkin karena sekarang kita udah mulai pakai media sosial dan semua orang itu merasa berhak untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam pikirannya. Yang terkala itu malah menyakiti perasaan orang lain. Nah, tapi menurut Revelyn ya, kenapa sih hate comment ini mudah muncul di media sosial? Apakah karena yang kayak kakak bilang tadi, semua orang udah mulai mengekspresikan, atau ada jawaban lain kok dari Revelyn? Mungkin karena orang lain memiliki sifat rasa iri. Iri, oke. Dan ingin menjatuhkan atau tidak suka dengan keberhasilan yang kita sudah capai. Kalau menurut Jen, kira-kira hate comment ini bisa mempengaruhi mental seseorang nggak? Tentu saja bisa, karena dalam ajaran Buddhisme, jika ada kebencian, maka hal tersebut akan timbul penderitaan atau dalam bahasa Palinya, dukkha. Namun kata-kata yang penuh dengan kebencian tentunya bisa menyebabkan korbannya merasa sedih, cemas, dan hingga gangguan psikis lainnya. Kan saat ini Jen lagi SMA ya? Iya. SMA kelas berapa sih? SMA 2. Kelas 2. Pernah nggak sih ngelihat atau justru merasakan
hate comment itu terjadi di media sosialnya, Jen? Kalau secara sosial media sih belum ada sampai sekarang, Mhm. tapi secara gosip-gosip dari teman tentunya pasti ada. Gosip-gosip ya. Oke. Nah, kalau menurut Val nih, gimana sih membedakan hate comment dengan kritikan? Dan gimana mengatasi hal tersebut kalau sampai-sampai Val malah mendapatkan hal itu? Kalau dari saya, cara membedakannya antara kritikan yang membangun dengan hate comment itu kita bisa lihat dari fokus dan bahasa yang dipergunakan. Biasanya kalau hate comment itu fokusnya itu untuk menyakiti atau menjatuhkan seseorang, dan fokusnya itu menuju ke personal kita sendiri atau karya yang kita hasilkan atau karya yang telah kita capai. Dan bahasanya tentunya tidak sopan dan tidak disertai solusi maupun saran yang lainnya. Nah, tapi kalau kritik yang membangun nih, biasa fokusnya itu ke personal kita, di mana itu disertai dengan solusi, saran yang bisa kita lakukan ke depannya seperti apa, dan bahasa yang digunakan itu sopan dan tertata rapi. Oke, nah sekarang kakak mau tanya nih sama Val, gimana kalau semisalnya nih ada para pelaku yang membuat hate comment di media sosial kepada para selebriti lah ya kita bilang. Nah, terus ketika yang komen ini dikasih masukan, loh kamu nggak boleh kayak gitu, komen jahat. Terus dia bilang gini, ya dia kan seleb, harus terima dong di hate comment. Ya namanya juga seleb. Nah, itu gimana pandangan Val? Kalau dari saya memang mungkin kalau misalnya hate comment ini sudah resiko jika kita mau masuk ke media sosial. Oke. Apalagi di era digital ini yang perkembangannya sudah sangat pesat, tapi justru seperti yang tadi telah dikatakan, seseorang yang memberikan hate comment itu mungkin mempunyai rasa iri. Rasa iri. Jadi ketika rasa iri tersebut sudah menyelimuti seluruh dirinya, maka mau seperti apapun dikatakan itu, dia tidak akan bisa berubah kalau memang tidak ada niat untuk fokus pada dirinya sendiri. Tapi dia maunya itu mengkritik orang lain. Dengan cara yang salah ya. Oke nih, kalau Olive saat ini kelas 3 SMP. Ya. Oke, nah kalau misalnya ya Olive, psikologinya SMP itu merupakan masa peralihan tuh. Dari anak-anak menuju remaja. Jadi banyak nih Tribuners biasanya yang mulai-mulai bandel itu di SMP. Ya, itu sering sekali terjadi mulai-mulai bandelnya itu di SMP. Nah, Olive kalau semisalnya nih Olive mendapatkan komentar negatif di internet, di media sosial Olive, gimana kira-kira Olive menghadapi dan mengatasinya? Ya, kalau saya menerima atau mendapatkan hate comment, saya pasti akan menghadapinya dengan bijak ya. Jika kritik tersebut membangun, saya akan jadikannya motivasi untuk terus berkembang. Tapi sekali lagi, saya akan lebih fokus pada hal-hal positif, terus berkarya, dan tidak membiarkan hate comment itu menghentikan langkah saya. Suka nih jawaban umuran 14 tahun. Ya, jadi kalau misalnya kita dapat hate comment ya udah. Ya. Kalau misalnya kritiknya membangun, dilakukan, dijadikan sebagai motivasi dan nggak membuat kita jadi nggak berkarya ya tadi ya. Nah, kalau Jen, kenapa sih menurut Jen ya orang yang memberikan hate comment itu lebih sering di dunia maya daripada di dunia nyata, ya nggak sih? Iya. Kadang orang suka hate comment itu bukan pakai first account, malah second account, third account, fourth account, fifth account. Gimana tuh? Menurut saya pribadi, orang yang menyebarkan hate comment itu rata-rata menggunakan fake account. Karena secara kita dapat berkomentar secara tidak anonim dan secara tidak langsung. Jadi bagi mereka mungkin tidak akan merasa malu dan mereka tidak akan melihat dampak dari perkataan mereka tersebut. Makanya lebih sering di media sosial. Justru kalau kadang di real life dia sayang sama kita. Ya loh, gak jarang loh Tribuners kalau yang hate comment itu justru dari orang dekat kita. Serius, dari orang terdekat kita, tapi dia mungkin gak enak untuk mengasih tahu, atau mungkin dia udah punya citra yang baik terhadap kita, sehingga dia itu pakai itu tadi,
second account, third account, fourth account untuk menghakimi orang lain. Nah, tapi menurut Olivia sayang, berdampak nggak sih sama rasa percaya diri kalau semisalnya ini orang terus-terusan dikasih hate comment? Menurut saya, hate comment memang sih dapat mempengaruhi rasa percaya diri seseorang. Tetapi kita tidak boleh menilai diri kita hanya dari pandangan orang lain. Dukungan dari orang tua, teman, lingkungan positif, dan percaya terhadap diri sendirilah yang terpenting agar kita bisa tetap kuat, terus berkembang, dan terus berkarya. Tapi aku suka loh sama public speaking kalian. Keren sekali. Emang dalam ajang itu dilatih public speaking ya? Ada. Oh, malam. Keren. Ini tadi umur berapa sayang? 10. 10, 14, 16, dan 16. Ayo, Tribuners, bisa nggak kayak ini? Nah, kayak si Revelin nih. Tadi Revelin udah bilang, mungkin Kak, kalau misalnya kita dapat hate comment, dia iri, ya kan? Nah, tapi rasa Revelin, kenapa seseorang itu bisa mendapatkan hate comment selain dia iri mungkin? Atau mungkin ya, dia berbakat, dia populer, apakah itu yang membuat hate comment? Mungkin karena kita lebih banyak menang atau berprestasi di luar negeri dan mereka tidak ingin terkalahkan. Rasa tersaingi. Ya, jadi mereka melakukan hate comment agar tetap bisa menang. Atau mungkin mau ditambahi dari abang kakaknya, dari Jen, dari Val, kenapa sih orang itu bisa kena hate comment? Mungkin ya saya setuju sih sebenarnya sama Revelin karena prestasi yang telah diraih. Jadi seseorang bisa muncul iri hati itu dari mana? Tentu dari kesuksesan seseorang. Jadi muncullah iri hati yang bisa memicu dia melakukan hate comment terhadap orang lain. Mungkin dari saya, mungkin orangnya tersebut ingin menjatuhkan mental si korban ini agar bisa berhenti berprestasi gitu. Oke. Nah, tapi kalian ini kan dari sedikit di luar topik ya, kakak mau nanya. Evelyn ini udah berprestasi dari umur 10. Ini umur 10 tahun saat ini. Tapi udah mengikuti ajang-ajang perlombaan seperti ini dari umur berapa? Sudah dari umur seperti 8 tahun. Wow, keren. Kalau Olive? Olive sih ikut perlombaan sih dari umur 7 tahun. 7 tahun. Jane pertama kali modeling dari tahun 2022, berarti 4 tahun lalu. 4 tahun, Val? Kalau saya sendiri sebenarnya kalau untuk di pageant, di modeling itu, ini baru untuk pertama kalinya. Tapi kalau di public speaking dari SMP 2. SMP 2 berarti 4 tahun juga. 4 tahun lumayan lama loh. Nah, kalau Revelin sendiri memang minat bakatnya itu di nyanyi aja atau ada yang lain? Ada lain juga, yaitu yang pertama singing, Ya. kedua modeling, Oke. ketiga public speaking, dan kayak Musik barangkali? musik ya, Oh iya, main apa? Musik apa? main ada piano. Keren sekali. Kalau Olive? Olive sih bisa main musik sih seperti gitar. Olive juga minat di piano, sama menari juga ada. Tapi Andre bener suaranya lembut kan? Tapi kalau nyanyi enggak loh. Ya kalau nyanyi enggak, mungkin bisa nanti sama-sama kita lihat di media sosial. Kalau Jane gimana? Kalau selain modeling dan public speaking, saya juga menari. Yaitu saya pernah memenangkan second place di BL Dance Competition bersama anggota tim saya. Kalau Val? Kalau saya selain public speaking tentunya mungkin modeling ya. Ini untuk pertama kalinya. Dan saya juga tentunya masih belajar saat ini. Terus selain public speaking, modeling, saya juga lumayan aktif berolahraga. Kayak jogging, running, atau badminton. Oke, ya udah mulai merambah ke atlet ya. Semua diambil ya Tribuners. Oke nih, karena tadi Val banyak kali bakatnya, aku mau tanya nih. Siap dulu Kak. Oke, Val, menurut Val gimana sih peran orang tua, keluarga, teman-teman kalau mungkin menjadi pendengar atau teman atau anaknya itu menjadi korban hate comment? Kalau dari pandangan saya sendiri,
orang tua, teman atau keluarga itu orang terdekat kita. Jadi itu tuh bisa jadi tempat orang yang menerima hate comment itu untuk berpulang, bercerita, dan mengingatkan kembali kepada kita sebenarnya diri kita sendiri itu siapa gitu. Jadi tempat pulang cerita untuk mengingatkan diri kita siapa. Kalau Val sendiri pernah nggak punya teman yang curhat ke Val kalau dia itu dapat hate comment? Pernah. Pernah ya? Dia gimana tuh jadinya? Apakah apa namanya? Justru berhenti berkarya atau dia tuh go ahead kayak yang dibilang si Olive tadi? Go ahead sih. Ikutin alurnya. Keren. Karena ini sebenarnya bukan berarti kita nanti ke depannya tidak mendapat hate comment. Sedikit cerita ya. Mungkin kalian ngelihat kakak di sini saat ini pernah loh dapat hate comment juga ya Tribuners. Itu karena aku pernah bawain satu podcast di mana itu adalah sebuah kasus yang lagi viral pada saat itu di kota Medan. Dan ternyata orang kurang suka dengan cara pembawaan aku yang aku butuh banyak sekali memotong pembicaraan dari narasumber. Tapi ada alasannya Tribuners, kenapa aku memotong. Nah, sekalian lah di sini aku buka ya karena tema kita adalah hate comment. Karena pada saat itu kasusnya belum clear, jadi nggak bisa untuk terlalu di speak up. Karena ya kita itu sebagai media itu harus netral. Kita undang pelaku, kita undang korban, nah seperti itu. Jadinya pada saat ini kita undang itu korbannya, dan dia itu banyak sekali speak up yang belum bisa nih kalau kita masukkan saat ini. Jadi aku banyakkan, dan terjadilah hate comment tersebut. Saya habis kena hujat, itu viewers sampai ratusan ribu, tapi komentarnya tuh jelek banget. Dan aku mewek, udah sampai mikir gini loh, udah deh, bosan deh nge-host, capek di dapat hate comment. Nah tadi nih kata si Olive, ya kita itu harus terima, jadikan masukan, ya jadikan motivasi, dan itulah yang udah aku lakukan Tribuners. Seperti yang dibilang si Olive, mungkin kalau saat itu aku berhenti, kita nggak ketemu ya, kita nggak ada pembahasan hate comment ini di sini gitu. Oke deh, sekarang daripada kita mengingat yang lama-lama, aku mau nanya ke siapa ya? Nanya ke Olive deh. Menurut Olive nih, apakah influencer atau public figure seperti bintang duta Buddhis harus selalu kuat menghadapi komentar jahat? Menurut saya sebagai seorang public figure, kita memang harus belajar untuk lebih kuat dan dewasa kepribadiannya dalam menghadapi berbagai komentar. Tapi seorang public figure juga merupakan manusia biasa yang bisa merasakan sedih ataupun terluka. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memiliki support system yang baik, menjaga kesehatan mental, dan tentunya fokus pada tujuan kita masing-masing seperti hal positif yang ingin kita bagikan kepada semua orang. Terus, kita juga harus memiliki sifat keseimbangan batin atau UPK dalam ajaran Buddha. Itu saja sih. Oke, kalau Olive siapa sih support systemnya? Support systemnya ya pasti dari orang tua saya dan teman-teman saya. Juga dari beberapa teman yang ada di media sosial. Lucu. Nah, kalau Revelyn sebagai bintang cilik Budi saat ini ya sayang, apakah pernah mendapatkan hate comment? Saat ini, Revelyn belum pernah mendapatkan hate comment dan saya sangat bersyukur karena belum mendapatkan hate comment. Jadi, saya mungkin berdoa untuk jangan mendapatkan hate comment dan netizen suka dengan bakat yang saya yang dia tunjukkan ya Tribuners. Iyalah, orang berbakat kayak gini kok. Tapi kalau misalnya suatu waktu nanti Revelyn dapet gimana sayang? Saya akan yang seperti Kak Olive bilang, saya akan melihat yang baik dan yang buruk saya akan mempelajari agar menjadi lebih baik dan tidak mendapatkan hate comment-nya lagi. Begitu. Oke. Kalau Jen tadi udah aku tanya ya, kayak mana kalau dia mendapatkan hate comment? Oke, sekarang gini deh. Sebelum aku menanya tentang hate comment ini lagi,
Ini kan putra-putri Sakya ya. Mungkin Tribunus belum begitu familiar dengan putra-putri Sakya. Kalian boleh beritahukan kepada Tribunus sebenarnya ini ajang apa dan di mana dilakukan, apa aja mekanisme perlombaannya dari Jin lah. Jadi ajang Putra Putri Sakya 2026 ini merupakan sebuah pemilihan sebagai seorang duta Buddhis. Dan Putra Putri Sakya ini telah dilaksanakan selama 16 tahun. Dan kemarin kita telah melaksanakan untuk yang tahun baru yaitu 2026 pada tanggal 10 Mei 2026 di Bodhicitta Hall. Ada yang mau ditambahin mungkin, Val? Tentunya perjalanan untuk mengikuti ajang Putra Putri Sakya ini sangatlah panjang, mulai dari pra-audisi, audisi, semifinal hingga menuju ke grand final, dan dari semifinal ke grand final biasanya ada karantina pembekalan Itu berapa dari lama? manajemen. 2 minggu, 2 kali. 2 minggu. Nah, setelah kalian menjabat menjadi Putra Putri Sakya, baru ini tadi bintang cilik Buddhis ya? Iya. Satu lagi Buddhist idol. Buddhist idol. Nah, dampak apa nih yang kalian lakukan kepada masyarakat dengan title yang udah kalian raih saat ini? Dari Val? Sebagai Putra Sakya, mungkin yang bisa kita berikan kepada masyarakat itu dari renungan-renungan Dharma atau dari seni seperti tarian tangan. Jadi dari tarian tangan tersebut kita juga bisa belajar hal-hal baik. Tarian tangan itu gimana? Bisa ditunjukin nggak? Atau Cuman goyang-goyang gitu. oh, tapi berirama. Ya, diiringi sama lagu-lagu yang mungkin lagu Buddhis atau lagu yang menghormati orang tua gitu-gitulah. Kalau Jen? Kalau dari saya pribadi, mungkin kita sebagai putra-putri Sakya dapat memberikan edukasi Dhamma kepada anak-anak yang lebih kecil, generasi muda Buddhis, agar mereka tertarik terhadap pembelajaran agama. Kalau Olive kan ini kan Buddhist idol. Impact-nya ke masyarakat atau mana tahu dia menciptakan lagu buat single yang bernama gimana? Ya mungkin dari Buddhist idol kita kan menyanyikan banyak gita-gita Buddhis, lagu Buddhis. Ya. Melalui situ kita bisa mengajak banyak generasi muda lainnya untuk lebih tertarik di ajang Buddhis. Karena di situ kita belajar banyak hal tentang Dhamma. Kalau dari Reflin yang paling kecil, apa sayang? Agar kita bisa menyebarkan ajaran Dhamma dan kita bisa menyanyikan lagu-lagu Buddhis untuk anak-anak zaman sekarang agar lebih terkenal untuk agamanya. Keren ya, berarti balik lagi impact-nya untuk kebaikan kepada masyarakat. Mungkin hal-hal yang udah kalian dapat dalam ajang tersebut. Nah ini nih giliran aku nih sekarang untuk menyebar hal itu. Oke deh, Val, sebelum ke pertanyaan terakhir, apa nih yang bisa dilakukan generasi muda untuk menciptakan lingkungan media sosial yang lebih positif? Dari generasi muda sendiri bisa menciptakan lingkungan media sosial yang lebih positif. Itu mulai dari dirinya sendiri. Jadi ketika ingin mengkomen atau memberi saran atau kritik itu disaring terlebih dahulu kata-kata yang akan diucapkan, kata-kata yang akan diketik. Lalu dengan mengupload postingan-postingan atau video-video yang edukatif dan tentunya inspiratif untuk masyarakat sekitarnya. Oke. Nah, jika diberikan kesempatan untuk menyampaikan pesan kepada ini nih para penyebar hate comment, apa yang ingin Val katakan? Untuk para penyebar hate comment, pesan saya cukup simpel. Fokuslah pada diri sendiri dan cobalah untuk tidak mengurus atau mengkritik secara kasar karya atau hasil yang telah diraih oleh orang lain. Karena dengan memberikan kata-kata negatif, kita tidak akan bisa lebih bahagia atau lebih baik dari sebelumnya. Tetapi kita malah akan mendapatkan penderitaan tentunya. Ya, itu saja. Jen? Dari saya untuk para hate comment, marilah kita lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Kritik boleh disampaikan, tapi gunakan bahasa yang lebih sopan, lebih lembut. Dan dalam ajaran Buddha, ada diajarkan itu sama waca, yaitu berucap baik. Jadi, marilah kita melaksanakan sama waca tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, dari Olive.
Ya, kalau dari saya, semoga kita semua bisa menggunakan media sosial dengan bijak, karena di balik semua public figure, setiap orang itu memiliki perasaan dan perjuangannya masing-masing. Oleh karena itu, akan jauh lebih baik bagi kita ketika kita menggunakan kata-kata tersebut untuk memberi dukungan, komentar positif, ataupun hal lain yang positif lah. Daripada kita menggunakan kata-kata tersebut untuk menjatuhkan atau melukai hati orang lain. Itu saja sih. Revelin nih, terakhir penutup apa sayang? Dari saya, berhentilah melakukan hate comment. Karena dengan kita melakukan hate comment, kita tidak membawa keuntungan. Malahan kita membawa kerugian bagi orang lain. Oke, ya cukup inspiratif masukan-masukan yang diberikan oleh adik-adik saya hari ini ya Tribuners. Terima kasih kepada 4 adik-adikku yang udah datang dari Revelin, Olivia, Jane, dan juga Val yang benar-benar memberikan masukan yang baik dan berdampak positif hari ini kepada Tribuners. Nah, untuk kalian Tribuners yang masih suka tuh hate comment, malu tuh dinasihati sama Revelin umur 10 tahun ya, jangan lagi karena itu ternyata sangat berdampak kepada psikis orang yang menerima komentar tersebut. Oke, terima kasih kepada kalian. Semoga kalian tetap berkarir ya, memberikan tadi dharma-dharma baik ya kepada masyarakat yang khususnya di Kota Medan ini. Oke, tetap berprestasi di sekolah, selaras dengan akademik dan non-akademiknya. Oke, terima kasih juga kepada Tribuners yang udah menonton acara ini sampai selesai. Kalau begitu, aku Joy dan kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah! Dadah!